Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa selalu tercurah limpahkan salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah luput dari yang namanya takwa. Karena biasanya kalimat takwa itu selalu terulang setiap hari, apalagi pas hari Jumat, pas saat khutbah Jumat. Sang imam atau khotib selalu mewasiatkan kepada jamaahnya sekalian dengan kalimat takwa. Oleh karena itu, apa itu takwa? Takwa secara etimologi yaitu diambil dari bahasa Arab, yang mana waqo yaqi wiqayatan, yang artinya itu adalah menjaga diri atau menjauhi, ya. Adapun secara terminologi, takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga takut untuk terjerumus ke dalam dosa maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang kalimat-kalimat takwa di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, yaitu sebanyak 259 kali. Kalimat takwa yang Allah ulang 259 kali itu dengan berbagai makna dan kandungannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, salah satunya makna takwa yang di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, makna takwa yang Allah firmankan di dalam ayatnya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini bahwasanya takwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua itu mengandung makna taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki atau mempunyai iman, yang merasa diri kalian punya iman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan di dalam tafsirnya, kalimat haqqa tuqatihi yaitu adalah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abbas mentafsirkan haqqa tuqatihi itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan, ya. Terus yang terakhir,
Yang ketiga, makna takwa yang dalam Al-Quran itu adalah menjaga diri, ya, membersihkan hati dari dosa ataupun noda. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sebelum kita menjadi orang yang bertakwa, maka ketahui dulu sifat orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala mencerminkan sifat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang pertama, Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Bahwasanya orang bertakwa sifatnya yang pertama itu adalah dia gemar berinfak. Baik berinfak itu dalam keadaan lapang ataupun lagi sulit. Itu ciri orang yang bertakwa. Selalu berinfak. Baik dia tidak mempunyai harta ataupun mempunyai harta, mereka tetap istiqomah untuk berinfak. Itu ciri pertama atau sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua yang harus kita ketahui, setelahnya Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh, yaitu ciri atau sifat orang yang bertakwa, dia selalu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa, ketika dia dizolimi, ataupun misalkan dia dimusuhi oleh orang, dia selalu mempunyai ciri khas, yaitu adalah sifatnya selalu menahan amarahnya. Sifat yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Bahwasanya sifat yang ketiga ciri orang yang bertakwa itu adalah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Selalu, baik kesalahan yang kecil maupun yang besar, ciri orang yang bertakwa selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Terus yang terakhir, sifat yang keempat, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang bertakwa, jika mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka mereka langsung zakarullah, maka mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampunan maghfirahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, bahwasanya ciri orang yang bertakwa ketika mereka berbuat misalkan dosa adalah mereka meyakini bahwasanya tidak ada
yang bisa mengampuni segala dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pergi kita kemanapun, mau minta pertolongan sama siapapun, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, dan ketika mereka berbuat dosa, mereka berjanji di dalam tekadnya, di dalam hatinya, tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa tersebut lagi kedua kalinya. Maka kalau kita ingin bertobat, syaratnya yang pertama, yang tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakarullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Terus yang kedua, meminta ampunan. Yang ketiga, yaitu adalah meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni dosa. Yang terakhir itu adalah berjanji tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, oleh karena itu, karena mereka bertakwa kepada Allah, apa buah yang kita hasilkan dari bertakwa? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang bertakwa, yaitu di surat At-Tolaq, ya. Ada 5 janji yang Allah janjikan kepada orang bertakwa. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Yang kedua, janji Allah, wa may yattaqillah, gitu kan ya, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusannya. Kalau kita mempunyai segala urusan yang sangat sulit, maka kuncinya hanya satu, yaitu bertakwa. Yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Dan yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan segala pahalanya. Itulah yang mungkin saya bisa sampaikan kepada saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa dan dikasih taufik dan hidayahnya untuk selalu melakukan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.